Marhaban ahlan wa sahlan bikum faya ayyuhad duyufar rasuli. Sa'atallah yukrimukum jami'an wa kullal wafidina bikulli su'in. Wa hayyikum tahiyatan islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatin wa dayajiri. Alhamdulillah alladhi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi aqama dhikrana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi nawwara qulubana bi mahabbat sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina ni'matal Islam wal iman bi sayyidina Muhammad. Thumma alhamdulillah alladhi jama'na wa iyyakum fi hadzal majma' al mubarak bi barakat sayyidina Muhammad. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa adhim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin. Wa qala 'alaihi assalatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, para habaib, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita senantiasa dimuliakan Allah di dunia barzakh sampai akhir. Amin. Teristimewa saya haturkan ucapan penghormatan kepada guru kita bersama yaitu Al-Habib Alwi bin Taha Al-Bifri Ba'bud wal Habib Ahmad bin Taha Ba'bud, dan teristimewa untuk sahibul bait yaitu Al-Ustaz Ahmad Rashidin beserta keluarga besarnya dan para jamaahnya. Mudah-mudahan tidaklah kita melangkah keluar dari tempat yang penuh berkah ini terkecuali Allah ampuni segala dosa. Amin. Allah angkat penyakit kita. Amin. Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Amin. Allah kabulkan doa-doa kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa ziarah ke tanah suci. Amin. Bisa pergi haji dan umroh. Amin. Bisa ziarah ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat duduk di majelis ilmu, nikmat duduk di majelis maulid Nabi Muhammad SAW, nikmat duduk di majelis ratib al-Aqdas. Karena tidak semua orang di luar sana mendapatkan izin dari Allah, mendapatkan anugerah dari Allah untuk bisa menghadiri yang seperti ini, yang acaranya banyak diberkahi dan mudah-mudahan ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Oleh karenanya kita harus berbangga dan berbahagia, dan kita harus bersuka cita, bergembira atas nikmat, anugerah dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam sebuah ayat, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika
falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Artinya ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kita dapat fadl, keutamaan, anugerah, dan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintah oleh Allah wajib hukumnya senang, wajib hukumnya gembira. Nah, bentuk kegembiraan kita berzikir bersama, baca doa bersama, membaca riwayat Nabi bersama, baca selawat bersama, dan ini bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau bukan karena anugerah dan rahmat yang paling besar, yaitu datangnya lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tidak menjadi umat terbaik. Kita menjadi manusia biasa-biasa saja. Bisa jadi kita dengan hewan sama derajatnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad karramna bani Adam. Sungguh aku telah muliakan anak cucu Adam. Berkat siapa? Berkat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijati linnas. Kalian dikeluarkan, diterbitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat terakhir, namun sebaik-baik umat. Nah, kalau kita merenungi kata sebaik-baik umat, berarti kita mempunyai sebaik-baik pemimpin. Nah, dalam hal ini izinkan Al-Faqir untuk sedikit berbagi saja, ya, karena saya datang alhamdulillah dari Jakarta, kemudian tiba di Bumiayu jam 5 subuh tadi. Alhamdulillah belum bobo. Langsung hadir acara pagi di Bumiayu di Soka, kemudian tiba-tiba diundang sama Allah mampir ke sini. Subhanallah. Ini semua atas taufik dan qudratnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mudah-mudahan sedikit bermanfaat buat kita semua. Amin. Berhubung kita masih di penghujung bulan Rabiul Awal, yaitu bulan kelahirannya Rasulullah SAW, maka kita sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, wajib gembira. Karena kalau kita gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, berarti kita bergembira atas syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dengan di bulan Rabiul Awal adanya bulan Ramadan. Dengan adanya bulan Rabiul Awal adanya salat. Dengan adanya bulan Rabiul Awal adanya malam nuzulul Quran. Dengan bulan Rabiul Awal adanya malam Lailatul Qadar, dan seterusnya. Dan juga karena sebab bulan Rabiul Awal, maka terjadilah bulan Ashhurul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kegembiraan yang seperti apa yang wajib kita ungkapkan kepada Rasulullah SAW? Tentunya yang pertama, kita yang paling sayang kepada kita tidak lain adalah orang tua kita. Maka ketahuilah, yang paling sayang, yang paling cinta, yang paling perhatian, yang paling penuh rahmat kepada kita bukan orang tua kita, melainkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita belajar mencintai beliau, sebelum kita belajar rindu kepada beliau, beliau sudah jauh lebih cinta dan rindu kepada kita. Maka dengan begini, insya Allah hubungan kita dengan Rasulullah SAW menyambung. Kalau sudah nyambung, berarti kita menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di awal tadi saya kutip ayat daripada surat Al-Hud ayat 111 yang artinya wa kullan naqussu 'alaika min anbari rasuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Artinya, coba kita bersama kita renungi ini artinya. Mari kita bersama sejenak untuk fokus konsentrasi apa yang tersirat di dalam ayat tadi. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Allah katakan, ya Muhammad, wa kullan naqussu 'alaika
semua informasi, berita, kisah yang aku sampaikan kepada engkau, manusabitu bihi fuadak. Tujuannya agar kau makin kokoh jiwanya, agar kau makin mantap keyakinannya, agar kau punya hati makin kuat. Padahal kita tahu bersama bahwa Rasulullah orang yang paling takwa. Setuju? Rasulullah orang yang paling saleh, Imamul Awwalin wal Akhirin, Imamul Dunya wal Akhirah. Beliau adalah pemimpin dunia akhirat kita, pemimpin para kaum takwa, pemimpin para kaum mukmin, pemimpin para kaum saleh. Siapa imamnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada zatiyah dirinya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah tempat untuk kita berkiblat, mengambil ilmu akhlak, pembelajaran bagaimana peradaban, bagaimana tata caranya hablum minallah, bagaimana tata caranya hablum minannas, dan menjadi uswah, qudwah, panutan di mana? Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada lagi makhluk yang lebih hebat, lebih indah, lebih istimewa, lebih sempurna selain Nabi Muhammad SAW. Tapi anehnya, kalau kita renungi ayat tadi, Allah katakan, ya Muhammad, aku ceritakan kepada engkau, aku kisahkan kepada engkau tentang apa? Tentang kisah-kisah umat terdahulu, tentang nabi-nabi sebelum engkau. Tujuannya agar kau punya jiwa kokoh, agar kau punya batin kuat. Padahal Nabi Muhammad batinnya udah kuat, imannya sudah kokoh, prinsipnya Nabi Muhammad sudah gak bisa goyah lagi. Jangankan Rasulullah, misanannya, sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengeluarkan statement, pernyataan seperti ini, lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Kalau dibuka pintu langit, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keimanan saya tidak bisa bertambah karena sudah mentok. Itu sepupunya sahabat Nabi sudah bisa berbicara seperti itu. Toh bagaimana Rasulullah imannya? Sudah gak bisa kebayang lagi. Karena Rasulullah SAW adalah manusia al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Shallu ala Rasulillah. Tapi sekali lagi, kenapa Allah bunyi katakan manusabbitu bihi fuadak, agar dengan kisah tadi yang aku sampaikan kepada engkau ya Muhammad, jiwamu makin teguh, jiwamu makin kokoh. Lantas bagaimana nasib kita yang iman kita ini Senin Kemis, pagi beriman sore kafir, sore beriman paginya udah kafir lagi. Maksudnya apa? Lagi datang pengajian, imannya naik, cinta sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah, keluar saja dari majlis, sampai di rumah hilang lagi Nabi Muhammad. Betul? Kalau orang sini nggak ada, orang sini bagus semua, imannya kokoh semua. Adanya orang sana, itu yang begitu orang sana tuh. Tapi katanya aslinya dari sini. Nah, jadi kita perlu, kalau Nabi Muhammad diperdengarkan oleh Allah, diperkisahkan oleh Allah, diperceritakan oleh Allah tentang manusia-manusia yang sudah teruji keimanannya, seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan seluruhnya yang mereka membawa risalah Allah, membawa daripada tauhid, untuk Nabi Muhammad makin kuat untuk berdakwah mensyiarkan daripada tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini yang lebih pantas mendengarkan kisah Nabi Muhammad agar kenapa? Agar kita pede menjadi umatnya Nabi Muhammad, agar kita pede menjadi orang Islam. Karena banyak sekarang di luar sana yang nggak percaya diri jadi orang Islam, malu jadi orang Islam. Pakai cadar malu, takut dibilang radikal, ya toh? Ada nggak yang begitu? Pakai jenggot dibilang takut teroris. Ini namanya diketilkan, didiskriminasikan, dikerditkan. Agar kenapa? Agar dia malu, tidak bangga, tidak pede menjadi orang Islam. Nah, oleh karenanya acara-acara atau momen-momen maulid tujuannya untuk kita tambah cinta
sama Rasulullah, kemudian rindu sama Rasulullah. Karena kenapa? Karena kita percaya diri bahwa pemimpin kita adalah pemimpin Sayyidul Awwalin wal Akhirin, pemimpin paling baik dari awal sampai akhir, manusia terindah, manusia tersempurna. Toh kenapa kita minder? Toh kenapa kita tidak bergegas untuk mencari tahu apa sih yang diwariskan Rasulullah? Apa sih yang dimau oleh Rasulullah? Yang dimau oleh Rasulullah SAW adalah apa? Innama bu'istu liutammima makarimal. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak. Jangan pernah kita menganggap, loh, saya udah punya akhlak kok, saya punya sopan santun kok, saya punya etika kok, saya punya moral kok, orang saya sekolah saya tinggi, saya berpendidikan. Kadang manusia ini semakin tinggi keilmuannya, tidak dibarengi dengan iman, akan keblingan. Banyak terjadi seperti itu. Karena kenapa? Yang diambil tata caranya iblis. Dia kedepankan EQ-nya, dia kedepankan kepintarannya, tapi dia tidak kedepankan imannya. Akhirnya kebelingan. Iblis seperti itu. Jangan bicara pintar, iblis sudah jauh lebih awal pintar. Bahkan dalam sejarah iblis diperintah oleh Allah sebelum diusir, dikutuk. Itu iblis menjadi imam bagi para jutaan malaikat. Dulu sebelum membangkang, sebelum sombong, sebelum angkuh. Pas setelah disuruh hormat sama makhluk yang namanya manusia, tepatnya Nabi Adam, aba wastakbar. Dia tolak, kemudian dia congkak. Nolaknya gimana? Oh enggak ya Allah, saya enggak mau. Wastakbar dan angkuh. Apa wastakbarnya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku unsurnya dari api. Aku disuruh hormat sama yang unsurnya dari tanah. Masa saya orang Jawa harus hormat sama orang Sunda? Nggak mau saya. Padahal ini mazhabnya iblis. Nah, kita mazhabnya Nabi Muhammad SAW, singkatnya makin berilmu makin merunduk seperti ilmu padi. Nah, maka tujuan kita menghadiri maulid untuk kita tahu apa sih urgensi menghadiri maulid. Bukan sekedar makan nasi kebulinya saja, bukan sekedar baca ratib dan maulidnya saja, tapi upayakan keluar dari sini yang nggak pernah baca salawat jadi baca salawat. Yang nggak pernah kenal sama sunnahnya Nabi Muhammad, cari tahu apa sih sunnahnya Nabi Muhammad. Itu adalah bukti cinta kita kepada Rasulullah. Maka dengan keberkahan maulid, dengan keberkahan ratib, kita doa pasang niat yang tulus. Ya Allah, saya masih sering sholat saya bolong-bolong. Mudah-mudahan dengan menghadiri majelis ratib, majelis maulid, sholat saya jadi istiqomah lancar 5 waktunya. Amin. Kalau ada di antara kita yang masih kurang ajar sama suami, mudah-mudahan pulang dari acara maulid, berkahnya ratib, mudah-mudahan Allah jadikan kita istri-istri yang berbakti hormat kepada suami. Amin. Kalau ada di antara kita masih kurang ajar kepada kedua orang tua kita, mudah-mudahan berkahnya maulid, berkahnya ratib, karena kita cinta sama Rasulullah, jadilah kita anak-anak yang soleh yang berbakti kepada kedua orang tua. Buktikanlah kepada Nabi Muhammad sesuai apa yang kita bisa. Kalau anda bisanya baru baca selawat, bacalah selawat. Apa susahnya sih baca selawat? Makanya salawat itu amalan yang ringan, karena cuma disebut tok dalam bibir. Lidah ini tidak bertulang. Coba nyebut salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berat gak? Berat gak? Tapi butuh taufik dari Allah. Butuh taufik. Taufik itu artinya diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat melaksanakan sebuah ketaatan. Makanya kita minta, ya Allah, mudah-mudahan dengan barakahnya maulid, Engkau haturkan kepada kami, Engkau rahmati kami, Engkau hujani kami dengan taufik-Mu, agar kami menjadi istiqomah min ahli salah ala Nabi Muhammad SAW, agar kami menjadi orang yang istiqomah dalam bersalawat ke Nabi Muhammad SAW. Karena salawat ini, ibu, bapak yang dirahmati Allah, adalah salah satu amalan yang kalau kita baca tidak ada lawan kata tidak diterima, pasti diterima. Semua amalan ibadah ada lawan katanya, ya diterima, ya tidak. Tapi kalau kita baca selawat, mau dalam keadaan khusyuk, tidak khusyuk, sadar, mabok, sombong, ikhlas, riya,
tulus, sungguh-sungguh, tapi baca salawat tetap diterima sama Allah. Makanya doa itu coba perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah, memuji ke Gusti Allah. Kemudian wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kemudian doanya bla 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 ditutup dengan apa? Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, agar doa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berkatnya salawat, bukan berkatnya doa kita, tapi berkatnya salawat, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harapan kita menghadiri maulid atau sering mengikuti pengajian-pengajian yang dimana di majelis-majelis tersebut diadakan baca sirah Nabi, yaitu Simtud Durab, Barzanji, Saraful Anam, Ad-Diba, Dia Ulami. Monggo dibeli terjemahannya. Silahkan cari tahu terjemahannya, agar yang kita baca itu meresap. Kita tahu apa yang kita baca. Ternyata yang kita baca ini dahsyat sekali tentang sejarahnya Nabi Muhammad, dari mulai nurnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai lahirnya Nabi Muhammad, tumbuh dewasanya Nabi Muhammad, sampai dakwahnya Nabi Muhammad, sampai akhirnya wafatnya Nabi Muhammad. Contoh saja, tidak banyak orang tahu. Di dalam maulid yang tadi kita baca, kalau tidak salah pasal ke-7 kalau tidak salah, ada kalimat begini bunyinya. Ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat hamluha bi ghunam min barakati was sa'adati hadzal imam. Betul? Itu pasal berapa tuh? Pasal sekian ya. Tahu nggak artinya apa? Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, pengarang seorang wali besar, seorang soleh besar. Beliau katakan apa? Diambil dari riwayat bahwa selama Ibunda Aminah mengandung Rasulullah 9 bulan, itu tidak ada bayi perempuan yang lahir ke muka bumi. Penghormatan dari Gusti Allah buat Nabi Muhammad. Gak ada bayi perempuan yang lahir pada waktu Ibunda Aminah mengandung 9 bulan. Padahal kita sering baca maulid tapi baru tahu. Oh, Masya Allah. Nah dari situ berarti ya siapa? Berarti kita tahu persis bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu kedudukan Nabi Muhammad, kita malu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mikirkan surga kita, mikirkan dosa kita, mikirkan kita selamat di Siratal Mustaqim, mikirkan kita selamat di mizan, mikirkan kita selamat di kubur, di barzah. Tapi kita nggak mau baca sejarah Nabi Muhammad. Kita nggak mau kenal siapa Nabi Muhammad. Kita enggak baca salawat Nabi Muhammad. Kita nggak mau memperbaharui hubungan kita dengan Rasulullah. Karena dengan memperbaharui hubungan kita dengan Rasulullah, berarti kita telah memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu simpelnya. Makanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 69 Allah katakan apa? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahum munkirun. Orang kalau nggak kenal siapa nabinya, tidak kenal siapa rasulnya, maka kelak dia akan mengingkari Nabi Muhammad. Percaya? Percaya? Yang berjawab cuma 2 orang ini udah malam apa kenyangan ya? Nah, antara kekenyangan ngantuk udah malam. Padahal saya belum tidur, tapi semangat buat Rasulullah, semangat buat tamu-tamunya Rasulullah. Gak ada capeknya buat Rasulullah, karena capeknya Rasulullah dengan kita gak sebanding. Nah percaya nggak? Allah katakan di dalam surat Al-Mu'minin, coba renungi ayat 69 Allah katakan am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkir. Orang kalau tidak kenal siapa Rasul, siapa Nabi Muhammad, suatu hari dia akan mengingkari Nabi Muhammad. Nanti ibu, nanti bapak, kalau kita meninggal dunia baru tahu, baru sadar. Sekarang masih sehat belagu, aku sombong. Ntar aja. Nanti kalau kita sudah masuk ke liang kubur, selain kita ditanya sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma kiblatuka, mana kiblatmu, wa ma kitabuka, apa kitabmu, wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu. Ada pertanyaan yang orang tidak tahu. Sebelum ditanya itu semua, ditunjukin gambarnya Nabi Muhammad. At-tadri ata'arif man hada. Kau kenal siapa ini? Kalau kita dulu di dunia ada hubungan dengan Rasulullah, sering baca salawat Rasulullah,
cari tahu tentang Rasulullah, mengajarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah dalam keseharian kita, dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita, dalam peradaban kita, maka insya Allah di kubur kita akan mudah menjawab, ada Nabi Muhammad, ini Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nggak pernah ada hubungan dengan Rasulullah, nggak pernah baca salawat, nggak pernah mencari tahu tentang Rasulullah, nggak bisa jawab kita. Walaupun guru bahasa Arab dulu di Indonesia, walaupun dulu di dunia guru bahasa Arab, bahasa Arabnya lancar, tapi nggak pernah mau kenal Nabi Muhammad. Pas ditanya oleh malaikat, kata Arif man hada, nggak bisa jawab. Ada Michael Jackson. Karena ngefansnya sama Michael Jackson. Ada artis Korea. Artis Korea. Ngapain cinta atau mencintai atau menaruh cinta di hati kita kepada orang yang nggak pernah sujud sama Allah? Apa sih gerangan yang menghalangi kita, yang mendustakan diri kita untuk tidak cinta ke Rasul? Apa sih? Mau tahu nggak? Dosa kita, ikhwan. Dosa kita yang nggak mau kenal Nabi Muhammad. Rasulullah capek-capek mau dekat sama kita, tapi kita jauh dari Rasulullah. Siapa yang ngomong? Allah. Allah katakan apa? Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kita ada Rasulullah, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Rasulullah ada, hanya saja kita tidak pernah memikirkannya, tidak pernah merasakannya, tidak mau mencari tahu tentang Rasulullah. Sehingga kita anggap Rasulullah sudah mati. Rasulullah adanya makamnya di Madinah, nggak ada di kampung apa namanya? Los Angeles. Apa tadi? California. Saya kalau buat Nabi Muhammad insya Allah semangat. Saya minta jamaahnya pun semangat. Semangat kan? Ya, yang jawab 5 orang. Udah malam, lanjut. Yang benar. Enak situ udah makan, saya belum makan. Belum bobok lagi. Tapi demi Rasulullah SAW, saya berharap semua kita yang hadir, khususnya saya yang bicara, kita keluar dari sini makin rindu sama Nabi Muhammad. Allah, beruntunglah orang yang bisa baca salawat terus menerus. Wallah, beruntung. Berarti dia telah mendapatkan menjadi ahli surga di dunia. Kalau ada orang sering baca salawat, lihatlah itu orang ahli surga. Kenapa? Karena yang dia baca adalah kekasihnya Allah. Kita ini malam dimuliakan Allah. Kita ini malam diundang oleh Rasulullah. Yang undang kita bukan Sahibul Bait, yang undang kita bukan Habib Ahmad atau Habib Alwi, yang undang kita hakikatnya Rasulullah. Yang undang kita ingin dekat dengan beliau Rasulullah. Tapi karena dosa kita terlalu besar, dosa kita terlalu mendominasi daripada batin kita, sehingga kita tidak mampu untuk mencari tahu tentang Rasulullah, tidak mau dekat dengan Rasulullah. Maka mulai hari ini beli terjemahannya Sintudurar, beli terjemahannya Dia Ulami, beli terjemahannya semua pembacaan rawi, agar kita tahu. Karena kalau beli buku sejarah Nabi males, sengaja beli buku sejarah males. Sering baca Maulid Sintudurar, ya udah beli terjemahannya baca. Insya Allah dari situ mulai tahu siapa Nabi Muhammad. Banyak manfaat yang bisa kita praktekkan dalam keseharian kita. Orang kalau sudah di dalam jiwanya ada cinta buat Rasulullah, maka ketahuilah orang tersebut menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Makanya Nabi Muhammad tadi katakan apa? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Belum dikatakan sempurna kita punya iman kalau anak kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia lebih kita cintai ketimbang Rasulullah. Lantas siapa yang mau nolong kita nanti di akhirat? Siapa yang nolong kita di mizan? Siapa yang nolong kita di Shiratal Mustaqim? Siapa yang nolong kita di hisab? Rasulullah, bukan orang tua kita, bukan siapa-siapa, bukan harta kita, bukan jabatan kita. Lantas jangan buang-buang waktu. Ini beberapa kali diundang oleh Allah melalui Rasulullah. Ambil undangan indah ini, diambil, dipegang teguh-teguh. Cari tahu tentang Rasulullah, belajar dari guru-guru kita. Terus baca salawat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mimpi Rasulullah, mudah-mudahan lihat Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan bisa jumpa dengan Rasulullah sebelum kita wafat masuk ke dalam liang kubur. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani yaqzatan. Siapa orang yang mimpi aku, jumpa aku dalam mimpi, maka aku janji aku akan datang dalam keadaan wujud sebelum dia meninggal dunia. Allahumma shalli ala Allahumma arzuqna bi ru'yatin nabi. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dapat jumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, dosa kami ini banyak. Dosa kami banyak ya Rasulullah. Tapi dengan kelembutan Engkau, dengan kasih sayang Engkau, dengan rahman-Mu, dengan kasih sayang-Mu, Engkau hadirkan kami ya Allah untuk mendengar kisah kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah, hayyu qulubakum, buka kita punya hati, wa irmi dzunubakum, dan buang dosa kita, buang udah dengan baca istighfar, baca salawat, kita minta ampun berkat Nabi Muhammad, kita minta ampun berkat Nabi Muhammad, maka insya Allah dosa kita diampuni Allah. Kalau sudah diampuni Allah, ibadahnya gampang, tahajudnya mudah, subuhnya gampang, sedekahnya gampang, sama istri baik, sama suami hormat, sama guru hormat, sama tetangga baik. Itu ada cinta sama Rasulullah. Orang kalau ada cinta, hatinya dengki, hatinya hasut, hatinya kesel. Tetangga punya bangun rumah kesel, tetangga beli mobil kesel, orang senang kesel. Karena nggak ada, di dalamnya nggak ada Rasulullah. Obat dari segala problematika kita adalah bagaimana menghidupkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Itu PR kita. Maka kita minta kepada Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad, mudah-mudahan semua hajat kita dikabul. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana mengorbankan perasaan kita untuk mencintai apa yang Rasulullah cinta, untuk membenci apa yang Rasulullah benci. Itu kalau namanya cinta. Jangan hadir maulid, tidak pernah baca selawat, subuhnya masih ketinggalan, sholatnya masih jarang-jarang, masih bolong-bolong. Nah itu bukan cinta, itu palsu, PHP, gak mau berkorban, masih melawan suami, masih galak sama istri. Itu bukan cinta sama Rasulullah, itu musibah buat kita. Kita ibarat ayam, dimasukkan ke lumbung padi, bukannya itu ayam kenyang, tapi lapar. Kenapa? Karena kita udah ditaruh di tempat yang ada rahmat dari Allah, tapi kita malah jadi jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari Allah. Karena tujuan kita bukan buat Rasulullah, tujuan kita bukan buat Allah, tujuan kita buat nasi kebuli, tujuan kita buat lihat perempuan, tujuan kita hanya karena buat manusia. Luruskan niat kita, luruskan buat Allah, buat Nabi Muhammad. Insya Allah, ya ikhwan, kehidupan kita diberkahi Allah, diberikan kemudahan Allah, dirahmati Allah, hidup tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Ini harapan kita agar kesimpulannya kita hidup selamat dunia akhirat. Amin. Ini tujuan kita. Makanya kalau kita lihat sejarah bagaimana pengorbanan para sahabat, meninggalkan apa yang dia tidak suka, meninggalkan apa yang dia suka demi Rasulullah. Itu namanya pengorbanan, itu namanya cinta sejati. Contoh saja, Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi, masih kecil pernah diajak oleh Rasulullah SAW makan siang di rumah salah satu sahabatnya. Lagi makan siang ini Sayyidina Anas masih kecil. Dia lihat itu, dia perhatikan itu Rasulullah. Apa kira-kira kesukaannya yang Rasulullah suka makan? Tangan Rasulullah, ia tetap bau duba, dikit-dikit ngambil buah labu. Kalau buah labu. Jadi kalau ada ibu-ibu mengundang saya makan, jangan nasi kebuli, Bu. Buah labu, direbus pakai petai sama sambal. Kalau saya datang. Ikan asin lah tambahin dikit. Insya Allah saya datang. Mau nggak undang saya? Gampang, nggak usah nasi kebuli, saya udah nyelap makan nasi kebuli terus. Saya pengen buah labu tuh, direbus pakai sambal terasi, pakai ikan asin, saya asap. Oh, mantap gitu. Nah ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia perhatikan itu kanjeng Nabi Muhammad, kesukaannya apa? Tangannya Rasulullah dikit-dikit ngambil buah, dia makan. Kemudian nyomot lagi buah, dia makan. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik setelah beliau tua? Dia cerita dengan para sahabatnya. Dulu pada masih kecil saya pernah diajak makan oleh Nabi Muhammad. Saya perhatikan itu Rasulullah dikit-dikit ngambil buah labu. Nah mulai hari itu saya suka sama yang namanya buah labu sampai hari ini. Bukan karena rasanya, tapi karena kekasihku suka sama buah labu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u.
Orang kalau jatuh cinta taat sama yang dicintai. Itu bukti cinta nyata. Itu bukti cinta nyata. Yang kita malu nih, kita ini malu. Umur kita udah ada yang dikit lagi imsak. Kalau dikit lagi imsak, dikit lagi modern ya. Udah bau tanah. Tapi kita malu sama sahabat Nabi yang namanya Rabi'ah bin Malik radhiyallahu anhu. Wah, kalau tambah meja 2 jam lagi berarti. Berasa keringat dingin. Rabi'ah bin Malik, sahabat Nabi. Umur 10 tahun atau 8 tahun. Coba, kita malu sama Rabi'ah bin Malik. Rabi'ah bin Malik ini penduduk Madinah, dikit-dikit setiap hari nongkrongnya di depan pintu Nabi Muhammad. Nongkrongnya di depan rumah Nabi Muhammad. Cuma apa? Cuma pengen khidmat sama Rasulullah. Pas Rasulullah keluar, ada nih anak kecil, Rabi'ah bin Malik. Setiap Rasulullah keluar rumah, ada itu anak kecil. Ditanya, kamu Sal, apa yang kau mau? Anak akan kasih, kata Rasulullah. Saya akan kasih. Apa jawabnya Rabi'ah bin Malik? Kalau sekiranya ya anak kecil, ya anak kecil umumnya itu kepengennya mainan, game, gitu, balon, duit, permen, roti, kurang lebih, betul. Tapi Rabi'ah bin Malik tak begitu. Pasti tanya sama Rasulullah, engkau mau apa sih, nak? Engkau mau apa, nak? Enggak ya Rasulullah, anak